Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil hayah wa ja'alahu nidhaman lil hayati min kulli nahiyatiha min ikhlasil ubudiyyati lillahi wahdah hatta al-ijtima'iyyah wal iktisadiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qudwatul hasanah fi kulli syu'unil hayah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jika kita pikir-pikir, seringkali dalam pembicaraan kita mendapati curhatan, apakah itu dari teman atau tetangga atau bahkan keluarga kita sendiri. Mereka mengadukan kehidupan mereka yang terasa sempit. Padahal bila kita lihat secara zahir kehidupan mereka mapan, berkecukupan. Akan tetapi yang mereka keluhkan ternyata sempit dalam artian secara maknawi. Sempit mereka rasakan yaitu hampanya ketenangan dalam kehidupan. Mereka senang, semua fasilitas ada, berkeluarga, memiliki keturunan, akan tetapi ketenangan itu hampa. Bila kita tanyakan apa-apa saja, mereka akan menjawab usaha yang membuat stres, atau keluarga yang menimbulkan masalah, istri yang kurang penurut misalnya, atau anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua, tidak soleh. Rata-rata itu yang mereka keluhkan. Maka kita katakan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjawab, kami sudah berdoa. Sudah berdoa kepada Allah, semoga diberikan jalan keluar dari hal-hal tersebut. Nah, tapi kita katakan, tunggu dulu. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah telah memenuhi syarat-syarat agar doa tersebut dikabulkan? Maka dia akan bertanya, apa syarat tersebut? Maka kita sebutkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bercerita ada seorang lelaki yang dalam perjalanan safar, perjalanan jauh, dalam keadaan letih, lelah, badan kotor sebab perjalanan jauh. Ia mengangkat tangannya ke atas, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, dengan doanya meminta bantuan, meminta kelapangan. Akan tetapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabalah. Ia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menengadahkan tangannya ke atas, ya Rabb, ya Rabb, wahai ya Rabb, wahai Rabb, tolonglah, tolonglah. Akan tetapi apa? Makanannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, bahkan pakaiannya sendiri juga haram. Wa ghudhiya bil haram, makan minumnya, gizinya, semuanya dari haram. Maka dari itu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa anna yustajabalah, bagaimana bisa dikabulkan? Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan itu sebagai rezeki untukmu. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah bila mana engkau memang beribadah kepadanya. Maka kita katakan
falyanzuril insanu ila ta'ami. Allah Ta'ala berfirman, hendaklah manusia itu melihat ke makanannya, kembali ke makanannya. Bagaimana ia akan mendapat kehidupan yang tenang, akan tetapi usahanya didanai oleh dana haram, riba, dananya dari pinjaman riba. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba haram, tetapi dananya, usahanya dimulai dari dana yang haram. Kemudian anak istrinya disuapi dengan suapan haram. Bagaimana akan kita dapati seorang istri yang salehah, yang taat kepada suami, atau anak yang saleh berbakti pada orang tua, bila mana mereka disuapi dengan suapan yang haram? Apapun ujangan yang kita berikan kepada mereka, jelas tak terasa manfaatnya. Mengapa? Karena hati mereka telah keras, tertutup dari hidayah, sebab memakan makanan yang haram. Bagaimana firman-Nya? Kalla bal rana ala qulubihim, sekali-kali tidak, bahkan telah menutupi hati mereka. Maka kita dapati orang-orang yang bermuamalah, berinteraksi dengan riba, baik itu sebagai peminjam, atau bahkan pihak yang meminjami, atau bahkan yang turut andil dalamnya sebagai saksi atau dan lain sebagainya, mereka hidup tidak tenang. Bahkan nanti di hari kiamat Allah sebutkan bahwasanya mereka akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang kerasukan. Bagaimana kita lihat orang yang kerasukan, begitu keadaan mereka. Allah Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidaklah mereka bangkit kecuali dalam keadaan seperti orang yang dirasuki setan. Ditafsirkan oleh para ulama, keadaan ini ada ketika dibangkitkan di hari akhir. Akan tetapi jangankan di hari akhir, di dunia saja mereka sudah seperti orang yang kerasukan, gila, pontang-panting, sebab pinjaman riba tersebut. Tiap awal bulan, di mana orang-orang senang gaji turun, mereka lesu. Mengapa? Gaji telah habis langsung, bayar ini, bayar itu, cicil ini, cicil itu. Akhirnya apa? Uang pun kurang, dana kurang. Akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang. Pinjaman yang lain dengan riba lagi untuk menutupi pinjaman yang pertama. Kemudian pinjaman kedua juga tidak bisa dibayar, meminjam lagi yang ketiga, begitu seterusnya. Tidak ada habisnya. Maka solusinya apa? Sederhana. Namun yang sederhana inilah orang-orang banyak menyepelekannya. Mereka menganggap hal tersebut yang paling susah. Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Bertakwa kepada Allah dalam artian sederhananya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ikuti perintah Allah untuk hanya memakan makanan yang halal dan meninggalkan larangannya, yaitu jangan sampai makan harta haram, apalagi menyuapi anak istri dengan harta haram. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.